Saya tidak akan menunda lagi nih teman-teman, sudah tidak sabar untuk menyimak materi beliau. Baik, Mas. Saya ini panggil Mas apa Pak ini berarti ya kira-kira? Halo pagi semuanya. Pagi. Panggil Mas aja, Oh, Mas. Belum siap. terlalu jauh kok dengan peserta yang ada di sini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya, khususnya buat mahasiswa teknik geologi ya dari Undip, dari teknik geologi yang lain ya, dari ITB, UNPAD, UGM, TTNAS dan semuanya gitu ya. Gitu. Nah, uh, perkenankan saya di sini Muhammad Resna Ganda Pradana tentang overview pengelolaan logam tanah jarang di Indonesia, realitas terkini, aspirasi, tantangan, dan langkah ke depan. Ini adalah overview logam tanah jarang. Logam tanah jarang sendiri terdiri dari 17 unsur ya, yang merupakan komponen penting untuk ketahanan ekonomi dan industri strategis nasional. Kriteria mineral kritis kita sebenarnya udah tahu yang namanya mineral kritis sama mineral strategis itu telah diputuskan ya oleh Menteri melalui surat keputusan Menteri SDM nomor 296 dan nomor 69K. Nah, mineral kritis sendiri itu udah kita definisikan bahwa mineral yang kita sebut kritis itu adalah mineral yang tidak bisa kita substitusi, kita ganti fungsinya dengan mineral lain itu nggak bisa. Kemudian ada potensi kelangkaan cadangan ke depannya. Dan yang terakhir adalah untuk kepentingan strategis negara. Itu kita rilis daftarnya, kurang lebih ada 47 mineral kritis di tahun 2023. Dan akan diperbarui setiap 3 tahun. Kemudian untuk kriteria mineral strategis, itu sendiri memiliki karakteristik uh, mengendalikan pasar global, kemudian menjadi cadangan devisa negara, dan yang terakhir untuk kepentingan strategis negara. Gitu. Nah, ini global overview dari REE. China menguasai rantai nilai logam tanah jarang, namun juga melakukan impor konsentrat untuk diolah menjadi produk ekspor dengan tujuan utama Amerika Serikat. Jadi kita lihat sebenarnya pemain besar di global itu masih sama, yaitu antara Amerika Serikat dan China. Gitu. Cuman beberapa tahun belakangan memang China mengalami pertumbuhan teknologi yang sangat signifikan sehingga mereka bisa mengolah REE. Jadi kalau kita bilang uh, yang tadi kita sebutkan di awal bahwa REE tersebut bukan hanya jarang tapi sulit untuk diolah. Jadi negara lain itu memiliki konsentrat REE juga sebenarnya, namun mereka tidak bisa mengolah. Akhirnya yang bisa mengolah itu hanya China dan semua diimpor ke China untuk kemudian dihilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah sehingga nilai jualnya menjadi berkali-kali lipat begitu. Nah, kalau kita lihat dari rantai nilainya, mulai dari hulu, tengah, hilir, hingga industri akhir, produk di hulu itu adalah mineral. Mungkin kalau kita sebagai mahasiswa geologi, itu kita akan sangat familiar dengan mineralnya. Untuk konsentrat LTJ sendiri, kalau dia contohnya karbonat, itu kita udah bisa memisahkan. Artinya si serium tadi, kita udah pindahkan menjadi serium CO3. Kemudian nanti hilirisasi lagi kita uh, berubah menjadi logam, komposit dan juga alloy. Kalau logam ini udah serium, dia udah logam serium, udah logam yttrium, lain-lain. Di industri akhirnya yang paling hilir itu adalah aplikasi REE di produk akhir seperti industri pertahanan, industri kendaraan listrik gitu ya, di mana kita butuh permanen magnet, industri katalis untuk mempercepat proses kimia, dan juga infrastruktur energi baru dan terbarukan. Ini kalau kita lihat geologi dan cadangannya, China masih mendominasi cadangan deposit LPG dunia, didominasi oleh mineral basnasit. Gitu. Jadi di China sendiri itu mineralnya basnasit, sedangkan di Indonesia monazite. Jadi kalau kita ada yang ngomong, oh kita mau ngolah teknologi gampang, kita alih teknologi aja dari China, China udah bisa ngolah gitu. Itu sebenarnya persepsi yang uh, kurang tepat gitu ya, karena jenis mineral pembawa REE kita sendiri beda. Kita monasit yang sebenarnya asosiasinya dengan fosfat,
Sedangkan di China sendiri itu asosiasinya dengan karbonat itu dari basnasitnya China. Nah, ini kita kalau mau lihat sebaran tipe deposit LTG-nya, pemain besar di zaman dulu itu ada Mountain Pass Minerals di California gitu ya. Saya juga pernah ke sana di tahun 2022, ini ada di Amerika. Dan juga jenis-jenisnya kita bisa lihat sebarannya, memang paling banyak adalah karbonatit kompleks yang tadi saya bilang. Dia asosiasinya dengan karbonat atau CO3 gitu, dengan karbon ya, CO3. Kemudian di Indonesia sendiri itu bentuknya placer deposit gitu, karena di Timah sendiri itu bentuknya sudah placer dari yang awalnya granitik uh, dan dari batuan dasar. Kemudian mungkin yang terakhir adalah yang asosiasinya dengan uranium deposit seperti di Queensland, di Mongolia, China, dan juga di Kanada. Gitu. Kalau kita lihat banyak contoh-contohnya, nah ini sendiri bisa jadi topik tesis yang berbeda ya, atau topik skripsi yang berbeda. Seperti placer deposit, karakternya seperti apa sih placer deposit? Kita bisa ngambil karakter REE seluruh dunia dari literatur, dan kemudian untuk jenis placer deposit yang ada di Indonesia kita bisa karakterisasi sendiri. Nah, itu bisa jadi satu topik skripsi yang berbeda-beda. Nanti ada yang membandingkan placer dan bauxite laterite, ada yang membandingkan placer dan karbonit, ada yang membandingkan placer dengan iron absorbed clays dan lain-lain. Nah, itu udah bisa satu topik yang berbeda. Kalau kita lihat LTG utama ada basnasit tadi ya, yang kaitannya dengan CO3, itu yang paling banyak dan paling penting gitu. Dan REE-nya pun cukup abundance ya, cukup banyak, sekitar 60-70%. Mengandung 50-78% oksida logam tanah jarang. Sebenarnya ini juga lebih banyak ya oksida, REE oxide-nya lebih banyak gitu ya. Kemudian ada xenotime, xenotime itu yttrium gitu, karena tadi kalau kita lihat di uh, kimia dia beda ya, ada di atas sendiri itu mengandung 54-65% dan juga apatit kalsium fosfat juga menjadi sumber unsur logam tanah jarang walaupun sangat sedikit. Dimensi prospektivitas logam tanah jarang di Indonesia. Kita bisa lihat sebarannya ini dari Badan Geologi ya. Lokasinya Tapanuli Utara, tepatnya di Sisolding, Parmonangan, Sumatera Utara gitu. Kita dari Badan Geologi klaim ada sumber daya logam REE 2,39 ton gitu. Namun belum ada yang bisa berubah jadi cadangan karena cadangan ini terkait dengan ketersediaan teknologi, pasar dan juga keekonomian ya. Gitu. Kemudian ada juga di Lampung, ada Bangka Belitung, ada Kalimantan Barat, Kalimantan Barat lagi, Sulawesi Barat dan juga Jawa Tengah. Nah, ini bisa